Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah nyala ya? Alhamdulillah, wassyukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bahasa Arab, dan hari ini kita menggunakan kitab Al-Kafi ya, Al-Kafi fi ilmi as-sarfi. Kalau tidak salah terakhir anak menyampaikan tentang pembagian tasrif ya, benar nggak? Hah? Ya, bismillah. Tasrif itu kan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama at-tasrif al-istilahi, atau tasriful usul. Tasriful usul. Yang kedua itu at-tasrif al-lugawi. Tasrif al-lugawi tersebut dengan tasriful furu'. Tasriful furu'. Nah, apa yang maksud dengan tasrif al-istilahi ya, atau tasriful usul, antum bisa catat ya, atau anda catat di sini ya. Itu merubah suatu kata kepada kata yang lainnya, pada kata yang lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Makna yang berbeda-beda. Tasrif ini sering disebut juga tasrif ini bisa disebut juga tasrif yang bersifat horizontal.
Sekarang tasrif itu buah suatu kata pada kata yang lainnya berubah suatu kata pada kata yang lainnya dengan pelaku yang berbeda-beda, pelaku yang berbeda-beda, beda-beda. Tasrif ini bisa disebut juga sebut tasrif yang bersifat vertikal. Vertikal itu pakai pi. Kayak biasa ya? Pi ya, siap. Begini ya? Gini? Oh, siap. Ya. Di sini sekalkan ya, nasara yansuru. Nasara yansuru. Yansuru. Nasran nasirun. Mansur ya, dan seterusnya. Nah, ini tasrif istilahi. Kalau tasrif logonya misalkan dari nasoro, seharusnya ke bawah, cuma karena nggak cukup jadi ke panggil juga nih. Nggak apa-apa, dan seterusnya ya. Sudah ditulis? Yang itu kan tasriful istilahi, yang bawah itu tasriful usul. Tasriful usul. Tasriful furu. Tasriful furu. Anak minta ini ya? Oke. Tasrif istilahi atau tasrif usul adalah merubah suatu kata kepada kata yang lainnya dengan mana yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Tasrif ini bisa disebut juga tasrif yang bersifat horizontal. Tasrif lugawi atau tasrif pura adalah merubah suatu kata kepada kata yang lainnya dengan pelaku yang berbeda-beda. Tasrif ini bisa disebut juga tasrif yang bersifat vertikal. Sudah ya? Nih, perhatikan di sini ya. Tasrif usul itu merubah suatu kata kepada kata yang lain dengan makna yang berbeda-beda, seperti nasoro. Nasoro, dia laki-laki telah menolong. Yansuru, dia laki-laki sedang menolong. Nasran, pertolongan.
Nasirun orang yang menolong, mansur orang yang ditolong. Beda ya secara makna seperti itu. Nah, ini tasrif istilah. Adapun tasrif lugawi, tasrif usul adalah merubah suatu kata kepada kata yang lainnya dengan pelaku yang berbeda-beda. Contoh, nasoro, dia laki-laki telah menolong. Nasoro berkali, mereka berdua laki-laki telah menolong. Nasoro, mereka laki-laki telah menolong. Beda kan? Pelakunya beda seperti itu. Maka ini disebut tasriful pulu. Atau tasrif ini bisa disebut juga tasrif bersifat vertikal karena nanti realnya itu biasanya dalam kitab-kitab ya. Kalau tasrif istilah itu memanjang di sini, gitu. Maka disebut tasrif apa? Horizontal gitu ya. Jadi memanjang, gitu ya, memanjang. Tapi kalau tasrif pulu menurun biasanya. Jadi misalnya nasoro, seperti itu. Dan tasrif lugawi itu hakikatnya sebenarnya adalah rincian dari tasrif istilahi. Rincian. Misalkan dari fi'il madi dirinci sampai 14. Nasoro, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasorna. Jadi hakikatnya tasrif lugawi ini merupakan rincian dari setiap sigoh atau bentuk dari tasrif istilahi, gitu ya. Nah, oke. Paham ke sini? Paham ya? Antum buka bukunya halaman 6. Nah, halaman 6 di sini ada tulisan tasriful usul ya. Tasriful usul. Di sini adalah contoh dari salah satu bab, salah satu pola yang terdapat dalam tasriful usul ya. Di sini antum perhatikan pala yaqulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, ufula taful, maf'alun maf'alun, fu'ila yuf'alu ya. Coba bareng. Wahid isnani salasa. Iya. Nah, di sini coba ada berapa sigo? Ada 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 12 sigo ya di sini. Walaupun nanti di kitab lain ada yang lebih. Ini disebut dengan masdar mimi ya. Kalau di sini hanya masdar taukid saja, kalau di kitab lain ada masdar miminya. Tapi secara umum substansinya ada di sini ya. Substansinya ada di sini. Karena masdar mimi hampir sama dengan isim zaman atau isim makan. Seperti itu, ya. Antum perhatikan di sini ada pala, ya. Ini kita yang belajar pola kata kerja dalam bahasa Arab, ya. Salah satu pola. Di sini ada pola pala, ya. Kita sering dengar pala itu kan adalah wajan, ya. Adalah wajan, ya. Jadi pala itu wajan. Ya. Timbangan atau berupa pola yang dimana ini pa-nya disebut faul fi'li ya, ainnya ainul fi'li ya, lamnya lamul fi'li ya. Nah, jangan kita terapkan kepada kata nasoro ya, berarti nasoro nunnya faul fi'li ya, fi'li soalnya ainul fi'li, rohnya lamul fi'li ya. Nah, ini disebut dengan wajan timbangan ya. Ini nasoro itu ojun yang ditimbang ya. Timbangan atau bisa disebut kita adalah pola ya. Pola nasoro sama ya gitu. Nah, antum perhatikan di sini ya. Mulai dari pa'ala sampai yuf'alu ya, dari pa'ala sampai yuf'al yang terakhir itu masing-masing disebut sigoh ya. Sigoh itu bentuk ya, buat bentuk. Masing-masing punya nama ini ya. Mulai pa'ala, ya pulu, pa'ala semuanya punya nama ya di pola ini. Begitu juga ketika diterapkan nanti kepada kata kerja yang lainnya yang merupakan mauzun yang ditimbangnya ya. Di sini antum perhatikan pa'ala. Pa'ala disebut madin ma'lum. Ada di bawahnya ya tulisannya.
madin maklum. Madin maklum itu artinya menunjukkan kata kerja lampau yang sudah dilakukan. Disebut maklum karena pelakunya diketahui. Pelakunya diketahui. Ada pekerjaan dan pelakunya pun diketahui. Nah, itu madin maklum ya, kata kerja lampau dan pelakunya diketahui disebut madin maklum. Kemudian sigah yang kedua yaf'ulu. Yaf'ulu disebut mudhari'un maklum ya. Kata kerja yang sedang dilakukan ya. Kata kerja yang menunjukkan sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Disebut maklum karena pelakunya diketahui ya. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang ketiga, sigah yang ketiga fa'alan ya. Yang ketiga fa'alan. Nah, ini fa'alan ini disebut masdar ya. Disebut masdar. Kita hapus dulu ya. Bismillah. Bismillah, mau dihapus ya. Nah, yang ketiga ini masdar. Ini sebetulnya pola yang sifatnya apa ya? Namanya itu kasuistis, ya. Kasuistis. Maksudnya tidak baku pola ini, ya. Yang masdar ini tidak baku, ya. Masdar itu kalau diartikan adalah sesuatu yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan atau suatu peristiwa yang tidak dibarengi dengan waktu. Ada pekerjaan tapi tidak ada kaitan dengan waktu. Beda dengan fi'il. Menunjukkan mana? Menunjukkan suatu pekerjaan atau kepada peristiwa tapi tidak berkaitan masalah waktu. Kalau fi'il mah mungkin ada fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr, ya. Mungkin sudah dilakukan, sedang dilakukan ataupun akan dilakukan. Seperti fi'il amr kan, perintah itu kan sesuatu yang belum dilakukan. Nah, masdar misalkan gini. Contoh masdar ya. Nasrul muslimi ya. Wajibun ya. Menolong seorang muslim itu wajib. Ini masdar, bukan fi'il. Menolong seorang muslim itu wajib. Tidak disebutkan sesudah menolong, tidak, sedang menolong, tidak. Pokoknya disebutkan pekerjaan, tapi tidak disebutkan kapannya, gitu. Menolong seorang muslim wajib. Berbeda dengan misalkan Nasara Muhammadun Zaidan. Muhammad telah menolong. Berarti menunjukkan kata telah menolong Zaid. Paham nggak? Nah, ini yang membedakan antara masdar dengan fi'il. Nah, kalau untuk fi'il secara umum baku, udah baku, ya baku, ada pola. Tapi kalau untuk masdar ini polanya tidak baku, ya. Tidak baku, tapi diambil kebanyakan kata kerja masdar dari kata kerja sulasi mujarrad itu kebanyakan masdarnya itu kepada wajan fa'lan ya. Makanya kan tadi fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Walaupun pola ini tidak baku. Misalkan kalau nasoro masdarnya nasron ya. Nasoro masdarnya nasron. Ini sesuai dengan pola ya. Nasron. Apaan? Nasoro masdarnya nasron. Satu pola ya, pala nasron pala ya.
Tapi berbeda kalau seandainya kita ngambil contohnya dari kata jalasa. Jalasa ya jadi apa artinya? Duduk kan? Ya jadi ya. Masdarnya itulah julusan. Julusan. Tahu nggak kan polanya? Nah, makanya masdar ini disebutnya teh kita mengacu kepada samai. Samai itu artinya bagaimana kita melihat bahasa Arab fasih menjadikan kata kerja jasa itu masdarnya. Masdarnya itu dalam bahasa Arab fasih itu apa sih masdarnya? Berarti mengacunya kepada kamus-kamus bahasa Arab. Ya, tidak ada pola khusus. Ya, tidak ada pola khusus sifatnya baku untuk masdar ini. Terutama sulasi mujarrad. Berbeda kalau nanti sulasi majid. Ya, kalau sulasi majid secara baku. Kalau sulasi majid. Kalau ini tidak baku. Tapi kalau kita tidak tahu nih masdarnya, buat aja pola ke sini. Kita bingung ada kata kerja, bingung masdarnya naon, kembalikan saja ke asal. Gitu. Mudah-mudahan benar. Begitu. Ya, iya. Maknanya baru jadi berubah. Gimana? Kalau artinya nanti. Kalau gimana? Misalkan kita nggak tahu masdarnya, misalnya taruhlah saya nggak tahu jalasa bahwa masdarnya jurusan, gitu. Saya tulis jalsan, maknanya berubah nggak itu? Karena kita tidak tahu, tulis saja kepada pola. Nah gitu ya. Jadi karena diberikan polanya ini ukur pola. Ternyata berubah ya, kita rubah. Nanti sesuai dengan samainya. Apa yang kita dapatkan dari kitab-kitab bahasa Arab begitu. Paham? Seperti itu. Nah, itu masdar ya. Masdar. Kemudian yang keempat di sini fa'ilun. Fa'ilun disebut ismu fa'il. Isim yang menunjukkan pelaku pekerjaan ya, fa'il teh. Fa'il itu menunjukkan pelaku pekerjaan. Kalau misalkan contohnya nasir, fa'il itu nasir. Kata nasoro ya, nasoro yang suruh nasoro nasir artinya apa? Penolong, orang yang menolong. Ini nasir disebut isim fa'il begitu. Ya. Kemudian sigah maf'ulun. Maf'ulun ini disebut isim maf'ul. Isim maf'ul. Ini menunjukkan kepada sesuatu yang dikenai pekerjaan, objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalkan kita ambil contoh, misalkan nasara yang suruh, nasara nasir mansur, artinya orang yang ditolong. Berarti orang yang dikenai pekerjaan, orang yang ditolongnya, objeknya. Mansur. Kemudian uf'ul ya. Uf'ul ini disebut fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Kata kerja perintah. Misalkan kita ambil kata kerja nasara. Nasara yang suruh nasra, nasirun mansurun unsur, uf'ul. Nah, ini disebut fi'lu amr. Unsur, tolonglah dia, begitulah. Tolonglah olehmu, gitu. Kemudian sigah la taf'ul. La taf'ul ini fi'lu nahyin, kata kerja larangan adalah disebut la nahiyah. Ya, la taf'ul. Ini kalau kita ambil contohnya kepada nasara, nasara yang disuruh nasra, nasirun mansurun unsur, la tansur, jangan kau tolong, gitu ya. La taf'ul, la tansur, jangan kau tolong. Kemudian maf'alun. Nah, di sini maf'alun disebut isim zaman, ya. Maf'alun yang pertama disebut isim zaman, maf'alun yang kedua disebut isim makan. Ini sama, ya. Nah, isim zaman dan isim makan juga ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi takdik di lapangan itu jarang, ya. Tapi suatu saat kalau kita ada melihat kalimat yang menetapi pola seperti ini, maka disebut isim zaman atau isim makan. Walaupun kasusnya jarang. Kasusnya jarang. Walaupun ada, misalkan nasara yang suruh nasara, nasir mansur, unsur tansur, mansur. Artinya apa? Kalau isim zaman, waktu dia ditolong, mansurun teh. Waktu dia ditolong. Kalau isim makan, tempat dia ditolong, misalkan, atau tempat dia menolong. Nah, tapi maksudnya apa kan? Nggak jelas kan? Seperti itu. Cuman ini menunjukkan pola
ketika kita melihat ada pola seperti ini, menunjukkan bahwasanya dia itu imma isim zaman atau isim makan. Kasusnya jarang tapi ada. Contoh ya, matla ya, matla ini sama, matlaun. Matlaun itu dari tola'a ya, tola'a. Matla ini sama dengan mapal, benar nggak? Sama nggak? Sama kan? Mapalun, matla dari tola'a. Tola'a itu apa artinya? Terbit. Berarti matla artinya apa? Ketika disebut isim makan, tempat terbit ya, atau ketika disebut isim zaman, waktu terbit ya. Makanya ketika kita melihat kata yang mirip dengan wajan maf'al, maka ini mungkin dia isim makan atau mungkin isim zaman. Bang. Nah, nanti isim zaman atau isim makan juga ada yang maf'il ya. Maf'ilun ada ya. Maf'ilun ada. Contohnya masyrik, masyrik, maghrib ya, maghrib pun. Nah, masyrik itu syaroko. Nah ini kan, masyrik itu artinya apa? Syuruk ya. Berarti terbit sama dengan tolak ya. Syaroko syrik ya. Syaroko ya syrik dari syuruk, syarkun. Nah, berarti masyrik ini bisa diartikan tempat terbit atau waktu terbit. Gitu ya kan, isim jangan isim makan ya. Maghrib apa terbenam? Berarti maghrib ini bisa diartikan waktu terbenam atau tepat terbenam. Seperti, tapi kasus-kasus untuk isim makan isim zaman ini jarang. Seperti, tapi sudah dibuat polanya oleh para ahli bahasa. Ketika kita mendapatkan ada satu kata yang menetapi wajan maf'al atau maf'ul, maka itu kalau enggak isim zaman isim makan begitu ya. Kemudian mif'alun ya, ini yang ke-10 mif'alun, ini disebut isim alat ya. Mif'alun isim alat, termasuk kalau suatu saat kita mendapatkan kata yang menetapi wajan mif'alun ya, apa mif'alun ya, mif'alun, maka ini nih adalah isim alat, menunjukkan suatu alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh ya, kalau tidak salah itu contohnya menyabit itu, aduh nggak ada bawa HP ya, minjal ya, minjal. Bentar. Mana ya HP ku? Menyabit, coba ya. Beda lah yang kitab dia. Ya, najala ya, dari najala pakai jim ya, najala, nyabit, najala. Minjal mif'al, 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 menetap wajan mif'al, minjal, minjal, minjalun, ini isim alat. Berarti alat digunakan untuk menyabit, non arit. Gitu ya. Pokoknya yang menetap wajan mif'al ini isim alat. Walaupun nanti ada yang menetapi wajan ada alifnya, mif'alun ada nanti, mif'alun. Ini dari pola pa'ala palu. Contohnya apa? Miftahun. Miftahun artinya apa? Kunci. Berarti alat untuk membuka. Ya, patah kan membuka. Miftah alat untuk membuka. Ini adalah isim alat. Kemudian yang ke-11 fu'ila. Fu'ila kalau tadi mah yang pertama pa'ala, ya. Kalau ini mah yang ke-11 fu'ila. Fi'il madi sama, tapi disebut majhul. Fi'il madi majhul, ya. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul itu
sering diartikan di, ya, pasif, kata kerja pasif, ya. Fu'ila teh contoh nusiro. Disebut majhul karena pelakunya tidak disebutkan. Majhul teh pelakunya tidak disebutkan. Nusiro, maaf, nusiro, ya. Nusiro, fu'ila, nusiro. Nusiro apa artinya? Orang yang telah ditolong. Orang yang telah ditolong. Siapa penolongnya? Siapa yang menolongnya? Tidak disebutkan. Beda dengan nasoro. Kalau nasoro pribadi sama. Tapi ada pelakunya, nasoro, dia laki-laki telah menolong. Paham? Tapi kalau nusiro, dia laki-laki telah ditolong. Siapa yang menolongnya? Tidak disebutkan. Makanya disebut madi majhul. Majhul itu dari jahil, tidak diketahui, ya. Dari kata jahila, tidak diketahui orang melakukannya. Uhida mali, naudzubillah. Telah diambil hartaku. Siapa yang ngambilnya? Tidak tahu. Nah, ketika tidak disebut pelakunya mungkin tidak diketahui atau karena takut dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir adalah yuf'alu. Itu mudhari majhul. Fi'il mudhari sama tapi majhul bukan maklum. Ya. Fi'il mudhari artinya menunjukkan kepada sedang dilakukan, akan dilakukan, akan tetapi tidak diketahui pelakunya. Majhul, ya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini salah satu bentuk pola tasrif enggak ada ya. Tasrif istilahi, ya. Ini salah satu bentuk pola tasrif istilahi, ya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ilun maf'ulun, uf'ula taf'ul, maf'alun maf'alun. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Coba bareng ya, bareng. Wahid isnani salasah. Fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ilun maf'ulun, uf'ula taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya. Hafal? Hafal tidak? Kuda apa ini mah? Wah, anak kuda apa? Coba yang apa angkat tangan lah. Angkat tangan Kang Ega coba. Ya Pak. Sambil merem. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'al. Begitu. Ya, siapa lagi? Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Siapa lagi? Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Iya, siapa lagi ayo? Bisa abdi bade tapi dibaca kena naon. Sok. Bismillah. Ayo. Nah, sekarang dianggap udah apa? Berarti siap saling tanya jawab. Kang Ega, coba antum tanya salah satu sigoh with antum. Ya, antum mau aja deh. Atau anak yang nanya antum tapi antum tunjuk aja. Coba tunjuk aja. Cepet. Anak menyebutkan sigoh. Coba. Siapa? Kang? Kang Rudi? Yudi. Kang Yudi. Kang Yudi. Yuf'alu sigoh apa? Yuf'alu. Mudhari majhul, ya. Mudhari majhul. Apa mudhari majhul teh? Ya, menunjukkan kata kerja apa? Akan datang dan tidak diketahui pelakunya. Tunjuk. Ya, datang. Ya, siap ya. Maf'ulun. Isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Sesuatu yang dikenai pekerjaan. Masya Allah, ya. Betul. Ihtar man syi'ta.
Pilih sesuai keinginanmu. Ya, betul. Hewan. Mif'alun. Mif'alun. Alat. Isim alat, betul ya. Ihtaman syi'ta. Ya, ngopik. Maf'alun. Alun isim jangan memakan. Naam, ihtar. Rifki. Siapa? Rifki. Rifki. Puila. Majid majul. Ah? Apa? Majid Madin maju. Apa itu madin maju? pelaku tidak disebutkan pasif. Kata kerja apa? Pasif Enggak, kata kerja pasif itu menunjukkan kapan. yang melampau sebelum. Ihtaman. Padahal. Saya lupa teh. Luki ya, Rifki Luki, Rizki teh. Ya. Ya Kang Luki. Paala. Pahala. Fil madi. Kata kerja. Madi apa? Madi maklum. Iya, apa tuh? Kerja lampau, pelakunya diketahui. Oke. Nah, terakhir ya. Masdar ya, ingat sekali lagi. Masdar itu sekali lagi setengah baku lah. Kalau paten enggak, tapi setengah baku lah. Ya. Kenapa? Karena banyak masdar di kata kerja yang beda dengan pola, ya. Nah, sekarang kita ke latihan. Lihat di sini at-tamrin sarriful af'al al-atiyah. Tasrif fiil-fiil berikut ini. Qatala di sini penulis sudah ngasih masdar ya. Qatala qatlan ya. Fiil coba qatala ini fiil madinya kan buat fiil mudhari'nya. Masdar sudah ada, yang lainnya sama. Ya, yang lainnya sama. Siapa yang ngasih contoh satu dari kata qatala? Siapa? Coba Kang Ega. Yang lain dengarkan. Qatala yaqtulu qatlan. Qatilun maqtulun uqtul la taqtul. Maqtalun miqtalun. Qutila yuqtal. Qutila yuqtal. Betul ya. Nah, contoh yang kedua. Ini contohnya serem-serem ya. Qatala bunuh. Artinya ya. Tapi ini membab contoh saja, membabul misal saja ya. Ini dakhala artinya masuk. Ini masuk udah dikasih masdar sama penulis ya. Masdar dakhala dukhulan, bukan dakhlan ya. Dakhlan itu usdad di itu, di GBI itu, di blok G. Ada anak tahu. Guru di Imarat dulu. Dakhala dukhulan nih masdarnya ya. Nah, berarti siapa yang bisa nih? Padahal Dakhala yakulu dukulan ada firun matkulun butkul latan kur matkulun minkulun dukila yudkulun. Oke. Lata dulu artinya apa? Jangan masuk jauh. Jangan kau masuk. Oke, bisa ya. Sekarang nadhara. Di sini sudah dikasih masdar saya penulis. Nadharan ini sesuai dengan pola ya. Nadhara artinya melihat. Siapa yang bisa? Kada. Nazara yang zuru, nazaran naziran manzurun unzur wa tanzur manzurun manzurun minzurun muzirun. Betul ya. Insyaallah. Sekarang kharaja di sini dikasih masdar. Saya tulis kharaja, masdarnya bukan kharjan tapi khurujan. Silakan, siapa yang bisa? Kharaja artinya keluar. Cok, nyoba aja nyoba. Tinggal diterapkan aja pola tadi. Oh, Ridwan kan? Ridwan. Antum teh, yang ini. Bagus. Bagus silap. Bagus.
kharaja yakhruju. Kharajan. Khurujan itu kan sudah dikasih masdar. Khurujan kharijun. Makhrujun. Ukhruj. La takhruj. Ukhruj la takhruj. Yang makhrujun. Makhrujun. Mikhrajun. Terus Ya. apa? Ya yo, raju, masya Allah. Nah, antum tadi kan ada kharaja pas isim jamal si makannya itu kan makhraj ya. Nah, rajun sama dengan maf'alun ya maf'alun. Ini kan isim jamal si makan. Berarti makhraj ini menunjukkan tempat. Berarti tempat keluar. Berarti makanya sering disebut makharijul huruf. Makharijul huruf itu jamak dari makhraj. Maka orang keluar makhraj ya, tempat keluar. Nah, sebegitu ya. Nah, sekarang ini Nasara itu udah dari tadi. Ini dari tadi. Silahkan Nasara yang mau. Kan Yudi udah belum? Coba, Yudi. Nasoro yang suruh nasron nasirun mansurun unsur Iya. mansur mansurun 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 mingsorun nusirun nasirun Ya? nusirun Yunsaru ya. Masya Allah, bisa ya. Nah, kataba, Nasara itu menolong, kataba ini menulis artinya. Ini masdarnya sudah ada di sini. Kitaban. Nah, siapa yang mau? Silakan. Rizka, ayah. Kataba yaktubu kitaban katibun maktubun untuk maktabun Maktabun dua kali, maktabun. Miktabun kutiba yuktabun. Oke. Di sini tadi ada maktabun ya. Maktabun. Menetap wajan apa? Alun ya. Alun. Ini imma isim jalan isim makan. Tapi yang dimaksud di sini apa? Isim makan. Berarti maktab itu kan dari kata menulis. Berarti maktab itu tempat menulis. Makanya meja sebagai tempat menulis ya. Begitu. Alat untuk menulis miktabun tidak dikenal. Secara sorot alat menulis itu miktab, benar nggak? Miktabun. Tapi ternyata kolam pada penulis semua. Iya begitu. Jadi nggak dikenal miktab kan? Gitu. Akhirnya jangan baturan tidak naon lah miktab. Kang di sini ya. Tinggal antum tahu sigonya. Misalnya dari kata bayak tubuh uktub. Sigo apa dia? Utul amr. Artinya apa? Tulislah. La taktub. Oh ini fi'il nahi, kata kerja larangan. Artinya jangan kau tulis.
gitu ya. Jadi harus tahu sigoh masing-masing. Nah, ini latihan kedua kita nih. Latihan kedua, udkur sigata hadil kalimat ya. Sebutkan sigoh kalimat-kalimat berikut ini. Di sini madhabun ya. Madhabun. Nah, kira-kira ini sigoh apa nih? Ya Kang Ega, madhabun. Maf'alun itu apa nasi gona? Sigoh apa? Sigohnya. Ya. Madhabun isim zaman atau isim makan. Oke, jadi sebutkan ini. Madhabun, maf'alun. Langsung sebutkan sigohnya. Isim zaman atau isim makan. Nah, begitu ya. Sip ya, sip. Mirsamun. Mif'alun, Isim alat. Mirsam itu alat untuk menulis. Nah, ini sesuai ada. Mirsam itu alat untuk menulis ada ya. Alat untuk menulis. Bukan menggambar. Mirsam itu ya. Dipakai itu kata mirsam itu dipakai emang. Dari rosama yarsumu itu ya. Rosama yarsumu mirsam alat gambar. Usjuda. Bil amar betul. Bil amar ya. Apa itu wajannya apa? Usjud sama dengan wajan apa? Uful. Ya. Artinya apa usjud dari sajar ya sujud. Jadi apa artinya? Sujudlah ya. Sabirun. Nah, tapi wajan apa? Isim penyel. Isim piyo. Isim apa? Ada isim piyo gitu? Isim fa'il ya. Apa wajannya? Fa'ilun. Sabirun dari sabaro artinya sabar. Berarti sabirun orang yang sabar. Masya Allah. Dah. 6. Maqbulun. Maf'ulun. Isim apa namanya? Isim maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek. Ya, yang kena pekerjaan. Maqbul itu dari kata qabila ya, qabila yaqbalu ya. Artinya menerima. Berarti maqbul yang diterima. Saya nilai tahfidznya makbul. Biasanya isi pas-pasan gitu. Masih diterima lah. Gitu ya. Rifki sekarang. Su'ila. Apa nih polanya? Majibul. Kang Rifki ya. Semangat kalem. Mazin majibul. Madin majul betul ya. Sama dengan apa? Fu'ila. Nah, su'ila itu dari sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Berarti su'ila dia telah ditanya ya. Oke. Iya. Kemudian la tandur sama dengan pola apa? La taf'ul. Disebut sigahnya Fi'il nahi. fi'lun nahi ya. La tandur artinya apa? Dari nadhara melihat. Berarti la tandur artinya jangan kau melihat ya. Nah, Karizki fathan masdar betul. Sama dengan apa polanya? Fa'lan. Itu fathan itu dari patah membuka ya, membuka. Masya Allah. Nah, Kang Ega, miftah. Ana miftah, untuk miftah tadi ana ngasih tahu ya. Ada isim alat ya yang menetap wajan mif'al di sini nih. Ini masih ada kelihatan ya. Mif'alun itu biasanya dari palaya palu, bukan palaya pulu ya, tapi palaya palu. Mif'al, maka ini anak kasih tahu aja ya. Mif'al itulah isim alat ya, alat untuk membuka ya. Selanjutnya saja kan enggak. Masrobun, isim makan, isim zaman. Betul ya, masrob ya, tempat bukan tempat ya, masrob. Ya dari syariba yasrobu ya. Mansur. Si maf'ul ya. Mansur. Apa maf'ul deh? Yang ditolong. Hah? Yang ditolong. Yang ditolong. Oh, ini mansur ya, artinya mansur. Nah, tadi nanya isim maf'ul ya. Ya, tapi enggak apa-apa, itu refleks. Bagus lah. Ya, yunsur kan? Yunsoru. Mudhari majhul. Apa? Mudhari'un majhul, betul ya. Artinya apa? Waktunya tidak diketahui. Polanya apa? Apa yunsor itu apa? Majhul itu apa? Mudhari majhul teh?
sedang dilakukan atau akan dilakukan, tapi pelakunya tidak diketahui. Tuh, berarti yunsoru sama dengan apa polanya? Sama dengan apa? Yuf'alu. Betul. Fadal. Kang Gus. Marhumun maf'ul, betul ya. Isim maf'ul itu apa? Pelaku yang mengerjakan, orang yang Apa? yang di Kenai pekerjaan. Marhum itu dari rahimah. Ya, dari rahimah yaramu, artinya yang disayangi berarti. Ya, yang dirahmati, marhum, ya. Tapi kalau orang yang sudah meninggal kan disebut almarhum. Tapi bagusnya jangan almarhum. Karena kita tidak tahu orang ini dirahmati atau tidak. Makanya gunakan fi'il madhi mengandung mana doa rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Makanya ke Imam Syafi'i saja kita nggak menyatakannya almarhum ke Imam Syafi'i. Yang notabene itu imam. Maka kita hanya doa, ya rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Termasuk para sahabat radhiyallahu taala. Semoga Allah meridainya. Seperti itu ya. Ya, qatlan isim masdar. Isim masdar sama dengan polanya fa'lan ya. Qatlan ya. Betul, dari qatala yang bunuh. Aduh, serem Ini iqra. Iqra ini beda lagi nih. Ini enggak apa-apa kasih tahu lah ini mah. Nanti antum kalau belajar ini pola ya, bab yang ada sulasi mujarrad itu ada payapulu ya, yang barusan kita pelajari ya, payapulu. Yapulu. Ini kan fi'il amarnya upul ya. Upul. Kalau yang barusan ikro, ikro mah ya adalah fi'il amr dari fa'ala yaf'alu. Yaf'alu atau fa'ila yaf'alu ya. Fa'ila yaf'alu. Kenapa disebut atau? Karena fi'il modalnya sama. Yaf'alu betul nggak? Cuman fi'il madhinya beda. Kalau ini fa'ala, kalau ini fa'ila. Fi'il modalnya sama, maka fi'il amrnya sama. Satu pola. Berarti ikro ya. Ikro salah ya. Ikro teh dari fa'ala. Qara ayat qra'u ikro. Qara ayat qra'u ikro. Fa'ala yaf'alu if'al. Berarti anak kasih itu saja. Ini ada fi'il amr ya. Artinya apa? Ikro bacalah ya. Masya Allah. Nah. Kita teruskan ya. Kita teruskan. Wah, ini agak sulit nih. Yang ketiga ini agak sulit nih ya. Disebut agak sulit berarti babari. Bener nggak? Iya, agak sulit berarti sedikit sulitnya. Tapi kalau agak mudah berarti sulit. Bener nggak? Agak mudah ini. Berarti banyak sulit. Ini agak sulit berarti banyak mudahnya ya. Yaghsilu nih, udkur al-fi'l al-madhi min hadhil kalimat katanya. Jadi sebutkan fi'il madhi dari kalimat berikut ini. Itu kan sudah belajar fi'il madhi ya. Cuma di sininya kan macam-macam sigohnya, misalnya. Antum harus tahu nih, berarti harus tahu huruf asli. Mana huruf asli, masuk huruf tambahan, betul nggak? Sedikit ajarkan. Sebenarnya tadi sudah. Makanya tadi kan antum harus tahu faul pilih, ainul pilih, lamul pilih. Paham? Ya. Nih, kita ini ya, misalkan fa'ala kan, fa'ala, Fataha sama kan? Ini faul pilih, ainul pilih, lamul pilih. Ini juga sama, faul pilih, ainul pilih, lamul pilih. Oke, sekarang fa'ala yapulu. Yapulu. Berarti faul pilih, ainul pilih, lamul pilih. Ya apa? Tambahan yang disebut dengan huruf mudhari'ah, termasuk huruf yang menunjukkan fi'il mudhari'. Ya, berarti bukan huruf asli. Ini aslinya. Sekarang ana tanya antum, fa'ilun isim fa'il. Mana faul pilihnya? Tetap ini fa ain lam. Fatihun.
Fatihun. Mana pilihnya? Ha. Berarti alif tambahan. Seperti itu ya. Sekarang isi maf'ulun. Nah, berarti mana pastinya? Ain, lam. Berarti tambahannya ham. Maf'ulun. Seperti itu ya. Nah, sekarang mansur ya. Mansurun. Huruf aslinya mana? Nun, ro. Berarti tambahannya mim. Berarti ketika disuruh cari fi'il madhi mansur berarti apa? Paham nggak? Seperti itu ya. Nah, jadi di sini harus paham huruf asli dan huruf tambahan ya. Huruf aslinya ya 3, mansur, naun, ro. Seperti itu. Yang bisa boleh pulang. Nah, di sini yaksilu. Ini yaksilu ini masuk kan contohnya 10 ya. Tapi anak ajarkan sekarang aja. Tadi kan ya 10 ya. Nih fi'il mudhari ya 10 ya. Ada yang 10-nya ada. Jangan takut. Ya 10 ada. Ya 10 juga ada, boleh. Antum. Nah, ya. Ya mau antum ya 10 ya 10. Ini boleh mudhari ya. Karena fi'il mudhari salah satunya gitu ya. Begitu ya. Nah, silakan. Yaksilu. Ini sebutkan fi'il madhinya apa? Ghasala, betul. Ghasala yaksilu ya. Ghasala yaksilu artinya mencuci. Ghasala yaksilu teh. Kadang-kadang kalau dalam hadis kadang diartikan mandi ya. Tapi asalnya mencuci. Kemudian di sini maktub. Siapa yang bisa? Kataba, betul. Terus ini mirsam siapa? Ya. Rasama, betul ya. Mamnu, siapa yang bisa? Mana'a ya. Mimnya ada mim asli, ada mim tambah di sini. Mamnu, mana'a ya. Jadi harus sekali lagi mana huruf asli, mana huruf tambah ya. Kembali ke pola ya, lihat pola. Siapa lagi nih? Ghafurun. Ghafaro, betul ya, huruf tambahannya alif ya. Terus siapa lagi? Latarji, kalau fi'il madhinya apa? Ini kan fi'il nahiyah, larangan, berarti apa nih? Raja'a ya. Lataful kan? Lataful kan? Berarti kan asalnya la dengan tanya tambahan. Latarji berarti aslinya jim dan ain. Latarji. Siapa lagi nih? Makhraj kharaja, betul. Siapa lagi nih? Usjud sajadah. Karizki. Karizki mak'adun. Mana paslinya, mana tambahan? Sok, fi'il madhinya. Kok ada, benar. Kok ada itu artinya duduk ya. Kok ada, pahala. Maksud, ya maksud. Siapa yang bisa nih? Maksud? Qasada, betul ya. Maksud, maf'ul. Qasada. Mandur, ini siapa mandur? Nadhara, betul. Nadhara. Kemudian masyru'. Ya, siapa ini? Masyru'. Syara'a, ya syara'a, ya. Kemudian maqbul. Nah, kalau maqbul itu dari fa'ila ya. Nah, fi'il mudhari itu antum boleh ya palu. Fi'il madhi sama 3 ya. Bisa antum fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Ya. Gitu ya. Nah, yang barusan apa? Makbul itu dari qabila, berarti apa? Yang kedua ya. Mana? Berarti mana? Kok hilang? Ini ya. Oh, ini. Berarti ini kepala ya. Qabila ya. Itu mah Ustaz kapan menentukannya ya? Antum sering baca komus saja. Ya, terus apa lagi nih? Ukhruj.
Kharaja betul ya. Raja'a, masya Allah, antum jaragih. Alhamdulillah. Ya sedikit-sedikit ya. Ya mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.